Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini, hari Rabu, ya. Untuk yang tidak berangkat atau yang tidak masuk pada hari Rabu ini siapa nak? Andre. Satu dulu ya. Andre itu apa nak? Orang. Apa? Keterangannya apa? Terus siapa lagi? Alda. Ada. Sakit. Sakit. Terus Pahono. Wahono. Wahono itu apa? Sakit. Tiga. Selain itu? Udah, Pak. Udah. Tommy. Tommy Pak. Tommy. Tommy berapa? Masih di luar. Oke. Jadi cuma orang 3 ya hari ini yang tidak berangkat. Ya. Untuk keadaan kalian gimana nak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini, ketika saya nanti mengajar kalian, ya, ini saya akan memberikan motivasi, ya, bahwasanya ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolahan, apa sih tujuan kalian? Mendapatkan sebuah ilmu. Ketika ilmu yang kalian dapatkan di hari ini itu untuk pedoman yang akan datang. Oke, dari materi kemarin ya, bahwasannya ya di dalam sebuah bab 5 ya kemarin. Dari bab 5 kemarin, dari transformator, terus tegangan itu ada tegangan primer, ada tegangan sekunder, bahkan ada generator bolak-balik. Nah, selain dari bab 5 kemarin, dari tegangan ya arus bolak-balik, itu juga ada yang namanya radiasi elektromagnetik. Nah, ini ibaratnya bab yang ke-6. Dari radiasi elektromagnetik, di sini ada yang namanya spektrum, ya. Nah, spektrum ini ada yang namanya sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Contoh, ya, gelombang elektromagnetik itu ada yang namanya sinar, ya, sinar ultraviolet, ya, itu sering sekali disebut dengan UV. Ya, sinar ultraviolet. Dan ada juga yang namanya sinar X dan sinar gamma, ya. Untuk di sini bahwasanya ada sinar violet, sinar X dan sinar gamma. Ini juga kita bisa lambangkan untuk sinar gamma, ya. Sinar gamma. Ya, ini lambang dari sebuah sinar gamma. Ya, apa sih dalam sinar gamma tersebut? Fungsinya untuk kehidupan itu apa? Ya, biasanya sinar gamma ini dimanfaatkan, ya, ini dalam kedokteran, kesehatan, bahkan di pertahanan, ya. Fungsinya apa? Untuk membantu dalam sebuah pekerjaan. Ada lagi yang namanya sinar X. Sinar X ini biasanya dibutuhkan di dalam sebuah rumah sakit, ya, biasanya untuk kita ketika patah tulang, ya, kita harus mendeteksi apa sih kok bisa patahnya itu kelihatan.
ada namanya sebuah nama alat apa? Ronsen. Ronsen. Ronsen itu menggunakan sinar E, ya. Bahkan ada lagi yang namanya CT scan. Seluruh dalam tubuh kita bisa dilihat, ya, dari tulang kepala sampai tulang kakinya pun bisa kita lihat. Oke, di dalam sini ada lagi yang namanya sebuah gelombang elektromagnetik. Contohnya nak ya, ketika ya gelombang elektromagnetik ini ketika kita menghidupkan sebuah HP. HP ini nak, ini sangat-sangat berbahaya kalau kita mengetahuinya. HP itu ada dua unsur. Yang pertama ada unsur kebaikan, yang kedua ada unsur kerugian ataupun kerusakan. Dalam kelebihan dari HP ini bisa membantu perekonomian atau kebutuhan kita secara ibaratnya spontan, secara otomatis. Kelemahannya, kenapa kok ada kelemahan di HP ini? Kenapa HP dalam kehidupan itu merusak? Satu, ketika pola pemikirannya kalau ada tugas cuma online aja lah buat Google, secara otomatis kalian tidak pusing. Terus dampak dari HP untuk tubuh kita, ya, ini sangat merugikan. Contohnya bisa merusak mata, bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah radiasi, ya, video tentang bahayanya menggunakan HP di pom bensin. Nah, dari tadi video ini ya, nah dalam kebakaran tersebut, ya, ketika kita menggunakan HP, ya, ada panggilan masuk, ya, itu mempunyai sebuah gelombang magnetik, ya. Contoh aja, ketika nanti kalau kalian mau mencoba, ya, ketika kalian mengisi bahan bakar ke dalam kendaraan atau tangki motor atau mobil, ya, kalian menggunakan HP dengan bertelepon, ya, sambil nelpon sambil ngisi, apa yang akan terjadi? Mungkin seperti itu, ya. Kalau mau seperti itu, monggo dicoba, ya. Mungkin tidak lama-lama lah, mungkin kurang lebih 5 menit sudah semuanya akan terbakar. Nah, itu efek dari sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, di sini juga ada beberapa video lagi tentang yaitu bukti bahaya menghidupkan ponsel.
Nah, kita lihat dari orang ini. Ketika dia memarkirkan sebuah kendaraan, ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, orangnya ambil HP itu, ya, orangnya ambil HP, lihat. Nah, itulah. Jadi ketika kalian kan sering ya, ketika mati lampu atau tempat biasanya kalian itu gelap ya, secara otomatis kalian itu biasanya menggunakan senter HP, ya kan? Ah, ini kayaknya motor saya maunya habis deh isi tangkinya, kalian colokin. Nah, ketika ya enggak HP kalian ada panggilan masuk, secara otomatis yang kayak ada bikin bom meletus tuh, ya, itu hati-hati ya. Jadi ketika kalian menggunakan HP itu, kalau seandainya buat untuk menerangi atau melihat, itu dikasih kode pesawat, ya, itu secara otomatis sinyal tidak masuk, ya enggak? Itu untuk mengatasinya. Nah, terus lagi ada juga. Nah, kita lihat ya. Yang kanan yang kiri itu HP ya. Kalau HP dulu itu HP cipul ya, cepet ya. Itu dengan waktu 45 menit apa yang akan terjadi ya, kita lihat. Nah, telur aja bisa menjadi matang ya. Jadi ketika kalian punya HP 2 ya, kalau yang laki-laki jangan ditaruh saku kanan, saku kiri. Nanti matang dia. Ya, paham? Nah, terus juga yang perempuan ya, ini yang sering terjadi. Biasanya perempuan tuh kalau naruh HP di saku atas. Ya enggak? Ini yang namanya kanker payudara. Susune mateng. Ya, setelah digodok meneh. Ini secara otomatis ini kena namanya gelombang elektromagnetik. Ya, ingat, hati-hati. Mulai dari sekarang kalian itu sudah tahu bahwasanya gelombang elektromagnetik itu sangat berbahaya dan juga sangat bermanfaat. Ya, kalau seandainya kalian itu ya, manfaatnya ketika kalian itu ke rumah sakit mau lihat keadaan kalian, Pak, tangan saya itu patah. Patahnya di mana? Apakah tulangnya itu remuk atau cuma sekitar cuma geser ya? Kita bisa dilihat itu menggunakan sinar atau gelombang elektromagnetik menggunakan sinar X ya. Oke, ada juga nanti video ini ya, ada lagi dampak radiasi. Nah,
Nah, dampak-dampak radiasi gelombang elektromagnetik pada handphone versi majalah handphone edisi 58 tanggal 15 Februari tahun 2008. Nah, di sini ya, di sini ada dasar-dasar radiasi ya. Dasar-dasar radiasi di sini ini bahwasanya saya jelaskan singkat aja ya, jangan terlalu lama-lama. Bahwasanya di dalam dasar-dasar radiasi ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Ya, sangat-sangat bermanfaat, tetapi manfaatnya itu di bidang kesehatan. Ya, ini. Terus di dalam dasar-dasar radiasi ini tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Maka ya, tanda kutip, maka di dalam rumah sakit itu ketika dia masuk di dalam sebuah lab yang menggunakan gelombang elektromagnetik, rata-rata orangnya itu sudah memakai baju khusus ya, tidak, ibaratnya tidak sering baju biasa ya. Terus kenapa orang yang pernah menggunakan ronsen atau dan sebagainya atau terapi itu tidak bagus bagi kehidupan? Terapi itu ada dua. Terapi yang secara manual itu menggunakan jarum, bahkan menggunakan sinar. Kalau yang menggunakan sinar itu secara otomatis dia akan membunuh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Terus ada lagi yang namanya dasar-dasar radiasi nuklir. Dasar-dasar radiasi nuklir di sini ya, bahwasanya ini sering sekali itu dampaknya terlalu buruk. Contoh ya, di depan atau di samping rumah kalian yang ada yang namanya telepon tower itu ada. Nah, itu efeknya itu tidak bagus bagi kehidupan kita. Yang pertama, dalam suhu udaranya secara otomatis terlalu panas. Radiasi penangkapan sinyal di daerah sekitar tower tersebut itu besar. Kalau kalian tidak percaya, ya bisa dicoba di rumah. Air gula, ya gula itu sudah dicairkan, terus ditaruh di atas atap rumah kalian, dikasih sendok, 3 atau 4 jam kalian lihat apa sih larutan di dalam air tadi yang sudah tercampur gula, apakah warnanya kuning mekat atau masih putih. Ya, dicoba. Itu untuk mendeteksi radiasi di bawah rumah kalian itu ada towernya atau atasnya tower ya. Nah, itu bisa dicek ya. Maka orang yang biasanya di lingkurannya ada tower itu radiusnya biasanya sekitar 50 meter persegi ya, itu efek radiasinya sangat besar. Oke. Terus ada lagi selain radiasi nuklir ya, ini ada lagi mudah mengantuk efeknya ya. Mudah mengantuk itu ketika kalian sering menggunakan handphone ya, ketika lama-kelamaan secara otomatis kalian itu ketiduran, iya enggak? Ya. Nah, terus selain ketiduran juga, nah hati-hati radiasi sobat kontemporer. Nah, HP ya sering sekali kalian kayak gini, ya enggak? Secara otomatis kalau ada orang telepon, halo,
Ya, Iya. ini membunuh otak kecil kita secara otomatis. Otak kecil kalau tidak berfungsi itu satu. Nah, kalau kalian dikasih nasihat atau dikasih masukan, secara otomatis kalian itu tidak spontan, kalian itu sedikit agak tersinggung. Ya, orangnya lembus, gampang marah. Ya, itu karena efek sebuah radiasi. Nah, mempengaruhi fungsi otak pada anak. Nah, ketika anak kecil, nanti kalau kalian sudah berkeluarga, punya anak kecil, jangan dikasih HP dulu. Ya, jangan dikasih HP dulu. Ya, sangat-sangat tidak baik. Nah, pemicu kanker mulut, nah ini, dan pemicu kanker otak itu dari sebuah HP. Ya, HP di sini ini kalau di dalam kebutuhan aslinya itu ya memang dibutuhkan, tapi kalau di dalam kesehatan ini tidak dibutuhkan. Ya, nah ini. Terus yang nomor 5, berbahaya bagi janin dan kandungannya. Maka besok kalau hamil, ya, yang ibu-ibu calon ibu naruh HP itu jangan di tas yang paling kecil, diselempitkan ya enggak. Kalau hamil, ya HP-nya kok ditaruh di perut, ya secara otomatis janin kalian itu akan ibaratnya ada yang cacat, ya, yang diminta ibaratnya yang sehat-sehat aja, ya, yang ibaratnya yang kurang itu berarti dari sebuah radiasi. Radiasi itu bukan dari sebuah HP aja, dari laptop, TV, ya, yang menggunakan membuat tuli. Nah, tuli ini biasanya kalau dipanggil Aulia, ya enggak? Aulia, itu secara otomatis, ya enggak? Ketika dia sering mungkin Aulia malam teleponan, ya kan? Dia menggunakan headset, ya sampai kabelnya itu sampai terikat sampai ya melilit sampai ke leher-leher, bahkan sampai putus juga. Aulia ganti lagi yang menggunakan Bluetooth, ya kan? Nah, secara otomatis itu akan merusak sistem pendengaran kita. Ya, jadi headset itu juga tidak bagus, ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari spontan, ya enggak? Alat HP sini, ya. Secara otomatis kalau HP kalian itu tidak ada silikon, ya, secara otomatis HP kalian itu kan cuma tidak dibungkus, ya, ya. Itu kalau terpapar sinar matahari cepat panas. Bahkan, ya, kalian itu habis dicas, ya, itu kan baterai secara optimal itu kan belum stabil, ya enggak? Terus kalian itu dimasukkan di dalam saku, secara otomatis sedikit agak rasanya panas, ya enggak? Setelah panas itu kalau kalian mau coba, ya, habis dicas, dijemur sedikit, habis itu ditaruh di kulit kalian, akan terjadi sedikit agak mengelupas kulit kalian yang pertama itu, ya. Kalau mau dicoba, ya. Nah, peningkatan resiko autis pada anak. Nah, ini ketika nanti punya anak, ya, di sini peningkatan resiko autis ini biasanya itu ketika anak itu aktif-aktifnya, ya. Di umur itu anak itu seharusnya aktif, tetapi kok tidak aktif, ya. Ada apakah
peningkatan resikonya autisnya itu mungkin ada dampaknya berkurang ya. Lihat nanti. Terus membuat pembuluh darah di leher itu menyempit. Nah, ingat, makanya ya nak, kalau menggunakan HP itu, kalau bisa, kalau kalian teleponan itu di loudspeaker, ya, HP-nya ditaruh sebelah sana kan cuma dengar, woi apa, ya enggak? Itu bagus, ya, bagus. Tetapi mungkin tetangga yang tidak bagus, ya. Satu. Jadi ketika kalian ya menaruh HP di posisi di mana itu kan ada namanya saluran pembuluh darah. Saluran pembuluh darah itu kalau terhimpit maka sering namanya darah tinggi. Peredaran darah itu tidak lancar. Maka ada yang namanya darah tinggi, serangan jantung, jadinya stroke, kolesterol, komplikasi. Ujung-ujungnya meninggal. Nah, di sini bahwasanya batas aman yang dianjurkan World Health Organization ini WHO ya. Di sini kajian tingkat radiasi oleh Japanese dalam rumah tangga radiasi ini. Ini sudah ada nih ya, televisi, kulkas, AC, dan mesin cuci, oven listrik, air, handphone, komputer, pencukur listrik. Nah, bahkan sudah ada nilai-nilainya. Rata-rata dari sini di rumah kalian ada enggak? Ada kan? Nah, AC aja juga tidak bagus. Ya, kalau zaman dahulu itu makanya bikin AC itu yang jendelanya agak lebar. Jadi dibuka jendela, AC-nya sudah sepoi. Ya. Jadi ibaratnya orang zaman dahulu itu rata-rata sehat dibandingkan zaman sekarang. Contoh, zaman dahulu seumuran kalian itu tidak mengenal namanya pusing. Iya enggak? Bu juga itu kespokeh, ngomongnya enggak pusing. Iya enggak? Tetapi kalian dikasih tugas sedikit langsung pusing. Ya. Oke. Habis ya. Mungkin itu saja dari pemaparan sebuah radiasi. Ini ada spektrum. Nah, ini tadi. Jadi ketika kalian menggunakan televisi, komputer, itu harus kita batasi waktunya. Ya, menggunakan HP itu jangan sampai 24 jam. Ya, maksimalnya itu 3 jam yang menggunakan handphone. Ya. Nah, orangnya seperti itu. Ya, dampak-dampaknya orang itu kalau kita ini kurang fokus. Ya, jadi saya itu bisa menilai nanti dikasih mata pelajaran ini kok anaknya nggak fokus, itu tanda tanya. Apakah dia sering menggunakan handphone atau nonton televisi? Ya. Ini pemaparan dari sebuah harus ada jeda istirahatnya. Nah, jadi saya kasih tahu bahwasanya untuk penangkal sebuah radiasi, ya, di dalam rumah kalian itu harus mengasih namanya bunga. Bunganya kalau kalian itu tahu bunga macam-macam. Tahu yang warnanya kuning, ada beret-beretnya warnanya sedikit ada hijaunya. Ada ya? Nah, itu kalau bisa ditaruh di dalam sudut ruangan rumah kalian. Oke? Nah, jadi menurut kalian
dampak radiasi itu gimana, Nak? Saya panggil satu ya. Najwa, menurut Najwa itu dampak radiasi itu gimana, Najwa? Bahaya bagi tubuh kita. Bahaya bagi tubuh kita. Terus apakah dalam sebuah radiasi itu Najwa, menurut Najwa dalam kehidupan sehari-hari ya itu apakah sangat bermanfaat? Manfaat apa enggak? Enggak. Jadi dalam penggunaan handphone ya sekarang sudah tahu ya Najwa itu harus kita batasi ya, batasi. Terus bagi kehidupan atau kesehatan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu saja dari saya ya pemaparan atau penjelasan materi sebuah radiasi. Cukup sekian bahwasanya jangan lupa semangat belajar, jangan lupa ketika ada tugas kalian kerjakan ya, jangan lupa juga kalian itu harus tetap belajar secara mandiri. Cukup sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.